Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Antonius Gunondonianto dengan NIM 17066220042. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Pengetahuan tentang Laporan Keuangan, Risk Tolerance, Ekspektasi Return, dan Fear of Missing Out atau FOMO terhadap minat investasi saham. Di sini saya akan dibimbing oleh kedua dosen pembimbing saya, yakni ada dosen pembimbing utama saya, yakni Ibu Profesor Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SMSI AKCA. Lalu ada dosen pembimbing kedua saya, yakni Bapak Aji Ahmadi Safmi, SA Asaka MAK. Lanjut. Oke. Di sini kita masuk ke dalam bab satu pendahuluan. Yang mana pada poin-poin di dalam bab satu pendahuluan itu terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat penelitian. Oke, yang pertama adalah latar belakang penelitian. Nah, fenomena yang terjadi adalah terdapat adanya lonjakan yang signifikan di antara kelompok investor terpelajar, yakni dari rentan SMA hingga sarjana, yang mana pada tahun Desember 2021 baru tercatat 7,27 juta. Sementara di akhir 2025 kemarin itu melonjak hampir dua kali lipat menjadi 13,6 juta, 13,76 juta. Nah, fenomena yang terjadi ini menyebabkan paradoks antara kapasitas akademik mahasiswa dengan tekanan mereka terhadap tekanan sosial, baik itu di antara influencer maupun flexing di antara teman-teman sebaya mereka. Nah, urgensi penelitian ini mendesak agar dilakukannya pengujian pentingnya pemahaman laporan keuangan terhadap dorongan emosional mahasiswa agar terhindar dari spekulasi investasi yang merugikan. Urgensi ini diperkuat juga oleh ketidakkonsistenan dari penelitian-penelitian terdahulu. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, dari pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan rumusan masalah seperti yang pertama ada apakah ada pengaruh pengetahuan tentang laporan keuangan terhadap minat investasi saham. Lalu yang kedua, apakah ada pengaruh risk tolerance terhadap minat investasi saham. Lalu yang ketiga ada apakah ada pengaruh ekspektasi return terhadap minat investasi saham. Lalu yang terakhir ada apakah ada pengaruh fear of missing out atau FOMO terhadap minat investasi saham. Nah, tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan tentang laporan keuangan terhadap minat investasi saham. Lalu yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh risk tolerance terhadap minat investasi saham. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ekspektasi return terhadap minat investasi saham. Lalu yang terakhir ada untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh fear of missing out atau FOMO terhadap minat investasi saham. Selanjutnya ada manfaat penelitian, saya bagi menjadi manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat teoritis, yakni penelitian ini memperkaya literatur Theory of Planet Behavior atau TPB dalam membenah minat investasi mahasiswa. Riset ini menyajikan bukti empiris terbaru untuk menguji ketidakkonsistenan temuan terdahulu mengenai pengetahuan pelaporan keuangan, risk tolerance, ekspektasi return, dan juga FOMO. Selain itu, hasil studi ini berfungsi sebagai referensi ilmiah bagi akademisi untuk pengembangan penelitian lanjutan tentang perilaku keuangan generasi muda atau Gen Z. Lalu yang kedua ada manfaat praktis. Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi tiga pihak utama, yakni yang pertama bagi mahasiswa, hasil riset menjadi sarana refleksi untuk berinvestasi secara terukur, berbasis pengetahuan laporan keuangan, bukan karena dorongan FOMO. Lalu yang kedua ada bagi program studi akuntansi PTN di Jakarta. Data empiris ini menjadi dasar evaluasi kurikulum dan penyusunan program edukasi finansial yang adaptif. Sementara bagi regulator seperti OJK ataupun BEI, temuan ini berfungsi sebagai rujukan strategis untuk memetakan perilaku investor, mahasiswa, serta menyusun strategi edukasi agar tepat sasaran. Lalu kita masuki pada bab kedua, yakni kajian pustaka. Isinya terdiri dari grand teori kita, lalu ada tinjauan variabel, penelitian terdahulu, dan juga hipotesis. Yang pertama, kita akan bahas mengenai Theory of Planet Behavior. Nah, teori ini dikembangkan oleh Icek Azen pada tahun 1991.
TPB ini menjelaskan bahwa minat perilaku ditentukan oleh tiga determinan utama, yakni ada attitude toward the behavior atau sikap terhadap perilaku. Ini evaluasi personal terhadap manfaat atau risiko investasi. Lalu ada subjective form atau norma subjektif. Ini kaitannya dengan persepsi tekanan sosial ataupun lingkungan. Lalu yang terakhir ada perceived behavioral control atau kontrol perilaku persepsi, yang mana ini adalah keyakinan atas kemudahan dan sumber daya, yakni konteksnya di penelitian yakni pengetahuan tentang laporan keuangan. Nah, semakin kuat minat, maka semakin tinggi probabilitas tindakan nyatanya. Nah, ini selanjutnya merupakan tinjauan pustaka variabelnya. Yang pertama ada minat investasi, yakni minat investasi adalah kecenderungan atau kesiapan sadar individu untuk mempelajari instrumen keuangan, menyisihkan dana, dan mengeksekusi penempatan modal pada jenis aset tertentu. Lalu yang kedua ada pengetahuan tentang laporan keuangan. Pengetahuan tentang laporan adalah tingkat pemahaman seseorang dalam mengenai seluruh siklus akuntansi yang berpedoman pada standar serta prinsip laporan keuangan baku. Lalu yang ketiga ada risk tolerance, yakni adalah kapasitas psikologi seseorang dalam menerima ketidakpastian finansial dan potensi kerugian ekonomi yang melekat setiap keputusan investasi. Lalu yang keempat ada ekspektasi return. Ini merupakan estimasi kompensasi ekonomis yang diharapkan oleh investor sebagai timbal balik atas sejumlah dana, waktu, dan risiko yang telah dialokasikan. Lalu yang terakhir ada fear of missing out atau FOMO. Ini adalah bentuk kecemasan sosial akibat kekhawatiran individu mengenai kemungkinan tertinggalnya informasi, tren populer, atau pengalaman berharga yang dinikmati oleh orang lain. Nah, berikut merupakan penelitian terdahulu saya. Saya mengambil total 20 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan uh, variabel-variabel yang kita teliti. Selanjutnya ada hipotesis dan kerangka teori. Nah, dari penjelasan sebelumnya, saya membuat hipotesisnya total ada 4. Yang pertama, pengetahuan tentang laporan keuangan berpengaruh positif terhadap minat investasi saham. Lalu hipotesis kedua, risk tolerance berpengaruh positif terhadap minat investasi saham. Lalu yang ketiga, ekspektasi return berpengaruh positif terhadap minat investasi saham. Lalu yang keempat, fear of missing out atau FOMO berpengaruh positif pada minat investasi saham. Lalu yang selanjutnya, bab 3 mengenai metodologi penelitian yang berisi desain penelitian, populasi, sampel, instrumen, dan SAMPLS. Oke, yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, kausal, atau sebab akibat. Nah, desain ini bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara empiris. Analisis data dilakukan menggunakan metode statistik sehingga seluruh hasil presentasi akan disajikan dalam bentuk angka. Nah, jenis datanya, ya, karena ini ada merupakan sepenuhnya data primer, data tersebut diperoleh secara langsung dari responden selaku sumber utama tanpa melalui perantara atau pihak ketiga. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan teknik melalui survei dengan penyebaran kuesioner online terstruktur via Google Form. Nah, berikut penjelasan mengenai populasi dan juga sampelnya. Populasi yang dipakai adalah mahasiswa akuntansi PTN di Jakarta, yakni ada UNJ dan UPN. Bisa dilihat total dari mahasiswa tersebut ada 887. Nah, penentuan sampelnya karena kita memakai teknik purposive sampling dengan syarat lulus manajemen keuangan dan selesai PKL, dan kita menggunakan patokan ukuran sampel dari tabel Krejci and Morgan pada tahun 1970, maka didapatkan minimal sampel pada penelitian ini adalah 269 responden. Nah, berikut merupakan operasionalisasi variabel utamanya. Ada variabel investasi atau variabel Y-nya, indikatornya adalah perhatian, ketertarikan, keinginan, keyakinan, dan juga informasi. Lalu pengetahuan tentang laporan keuangan, indikatornya ada pengetahuan deklaratif dan juga pengetahuan prosedural. Lalu ada risk tolerance, indikator atau dimensinya merupakan kenyamanan dan keamanan, pandangan terhadap risiko, ketidakpastian yang diterima. Lalu ada ekspektasi return, indikatornya daya tarik nilai pengembalian, target keuntungan yang optimal, kesesuaian keuntungan dengan risiko. Lalu yang terakhir ada fear of missing out atau FOMO, indikatornya adalah ketakutan, kecemasan, dan juga kekhawatiran.
Nah, ini teknik pengumpulan datanya. Kita membagi menjadi dua, skala notasi positif dan juga skala notasi negatif seperti yang ditampilkan di layar. Nah, untuk skala notasi negatif digunakan reverse scoring untuk butir-butir pernyataan unfavorable demi menjaga validitas respon dari responden. Nah, teknik analis data karena kita menggunakan SAMPLS, karena penelitian ini menggunakan teknik analisis PLSM dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS, metode berbasis Lorentz ini dipilih karena mampu mengevaluasi model pengukuran sekaligus menguji hubungan antar variabel secara bersamaan. Selain itu, PLS dipilih karena kemampuannya dalam mengenali data yang kompleks dan memiliki kemampuan prediktif yang tinggi. Nah, ini dibagi menjadi dua, ada model pengukuran atau outer model dan juga model struktural atau inner model. Model pengukuran ada dua, yakni ada uji validitas dan juga uji reliabilitas. Lalu inner model ada uji multikolinearitas, lalu ada R square, dan juga pet koefisien atau koefisien jalur. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Rom. Rahayu, Rahayu, Rahayu.